Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Jumpa lagi dengan saya dengan pembelajaran tematik. Pada pertemuan ini kita akan belajar tema 4, yaitu hidup bersih dan sehat. Subtema 2 yaitu hidup bersih dan sehat di sekolah. Pada pembelajaran 1 ini kita akan belajar tentang menemukan kosakata tentang lingkungan yang bersih. Kita akan belajar mengenal gerak keseharian dalam tari, dan kita juga akan belajar mengelompokkan bangun datar. Kalian siapkan buku kalian dan alat tulisnya. Saat kita masih belajar di sekolah, tentunya banyak sekali aktivitas yang kita lakukan dan kita selalu menjaga kebersihan diri kita. Menjaga kebersihan lingkungan di sekitar sekolah kita. Contohnya apa ya? Misalkan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kita membuang sampah pada tempatnya dan selalu menyapu kelas di saat istirahat dan setelah pulang sekolah. Untuk menemukan kosakata tentang lingkungan yang bersih, kita harus membacakan sebuah teks. Coba kalian simak teks yang akan saya baca. Piket kelas. Kelompok Dedi sedang melaksanakan tugas piket kelas. Mereka bekerja sama membersihkan kelas. Lantai kelas disapu hingga bersih. Kaca jendela dibersihkan menggunakan kain pel. Meja dan kursi ditata rapi. Papan tulis dibersihkan menggunakan penghapus hingga bersih. Air di vas bunga diganti. Lemari dibersihkan menggunakan kemoceng. Semua sampah dibuang di tempat sampah. Dari teks bacaan tadi kita dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan yang bersih. Yuk kita bahas bersama-sama. Terdapat kata kemoceng, kain pel, dan vas. Kita cari artinya ya anak-anak bersama-sama. Oke, kemoceng artinya pembersih debu. Ya, benar kan? Pembersih debu. Selanjutnya, kain pel. Siapa yang bisa menemukan arti dari kain pel? Iya, kain pel berarti kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Dan yang terakhir, terdapat kata vas. Siapa yang kira-kira sudah bisa menemukan arti vas? Iya, vas adalah tempat bunga. Anak-anak, ketika kita membersihkan ruangan kelas kita, tentunya kita membersihkannya dengan hati yang riang. Hati yang riang bisa kita lakukan dengan cara bernyanyi ataupun menari. Nah, ketika kita melakukan gerakan atau aktivitas membersihkan ruang kelas kita, kita bisa juga melakukan gerakan menari. Seperti gerakan kepala menengok ke kanan dan ke kiri. Jadi gerakan kepala menengok ke kanan dan gerakan kepala menengok ke kiri. Kita juga bisa melakukan gerakan tangan mengelap kaca secara bergantian, seperti contoh begini nih. Ini adalah gerakan mengelap kaca. Dan juga kita bisa melakukan gerakan dengan melakukan gerakan kaki.
Jadi kaki kita bergantian ke kanan dan ke kiri. Setelah kita tadi belajar tentang bermacam-macam gerakan dalam beraktivitas membersihkan ruang kelas, apakah tarian yang bisa kita ciptakan dengan aktivitas membersihkan ruangan? Iya, contohnya aktivitas menyapu. Nah, dengan menyapu, kalian bisa menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri. Kalian juga bisa menggerakkan tangan kalian berayun di depan dada seperti ini ya, seperti mendayung seperti ini ya. Dan yang terakhir, kaki kalian juga bisa kalian gerakkan dengan melangkah secara bergantian ke depan dan ke belakang. Seperti itu anak-anak, bisa nanti kalian praktekkan ya. Saat membersihkan ruang kelas tentunya banyak sekali benda-benda yang tidak pada tempatnya atau berantakan. Nah, ketika membersihkan atau merapikan peralatan ruang kelas seperti benda bangun datar, kira-kira bangun datar apa yang bisa kalian temukan di kelas kalian? Ya, ada bangun datar seperti penggaris panjang ataupun penggaris segitiga. Nah, sekarang kita belajar tentang banyaknya sisi, sudut, titik sudut pada bangun datar. Dan kalian nanti juga bisa mengelompokkan bangun datar tersebut. Bangun datar yang memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut disebut segitiga. Saya ulangi sekali lagi, bangun datar yang memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut disebut segitiga. Sedangkan bangun datar yang memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut disebut segi empat. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan mana yang merupakan segitiga, mana yang merupakan segi empat. Yuk kita bahas bersama. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Nah, di situ terdapat kotak yang bertuliskan bangun datar berbentuk segi empat, dan kotak yang bertuliskan bangun datar berbentuk segitiga. Di situ terdapat 7 bangun. Bangun 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Tugas kalian adalah menarik garis pada setiap bangun datar tersebut dan dimasukkan ke dalam kotak yang sesuai dengan bangun datar tersebut. Paham kan anak-anak? Saya ulangi sekali lagi, tugas kalian yang pertama adalah kelompokkan gambar bangun datar ke dalam bentuk segi empat atau segitiga seperti yang saya jelaskan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.